Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizky Ridwan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab. Kekhilafan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara atau menyebarkan agama Islam di Nusantara. Teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.C. Drewes dan dikembangkan oleh Snake Hargens dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga yakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Durjosuwarto yang meyakini awal mula sejarah masuk Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori Arab atau Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh J.C. Van Leer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Abdullah. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran. Ada teori yang didukung oleh Husain Dejaningrat dan Umar Amir Hussein. Dejaningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Dejaningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 505 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan satu demografi. Persebaran umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk wilayah timur, persebaran umat Islam berada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku. Untuk wilayah Papua bisa dibilang jarang karena wilayah Papua pada saat itu bukanlah prioritas untuk menyebarkan agama Islam karena penduduknya yang masih jarang. Pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Dan jika para pelajar tersebut selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang diperoleh kepada masyarakat sekitar, yang akhirnya masyarakat sekitar menjadi pemeluk agama Islam. Arsitektur. Pengaruh arsitektur Islam sangat banyak di Indonesia. Bahkan hampir sebagian besar bangunan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh besar arsitektur dari Islam. Misalnya saja arsitektur rumah adat Betawi yang mana memiliki ciri khas berteras lebar dan memiliki balai yang luas. Balai yang luas dari teras yang lebar biasanya difungsikan untuk tempat berkumpul seperti untuk mengaji, berdakwah, berceramah, dan lainnya yang berhubungan dengan ajaran umat Islam. Politik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat Muslim, maka keadilan politik di Indonesia tak lepas dan pengaruh Islam. Solidaritas antar negara Islam di dunia pun sangat tinggi. Bahkan saling membahu-membahu dan saling membantu serta membuat kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perdagangan. Abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antar masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping berdagang sebagai seorang muslim juga mempunyai kewajiban berdakwah, maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Kawinan. Di antara para pedagang Islam ada yang menetap di Indonesia hingga sekarang. Di beberapa kota di Indonesia terdapat kampung Pakojan. Kampung tersebut dahulu merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat.
Koja artinya pedagang mujarad. Sebagian dari para pedagang ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah maka banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam, kemudian diikuti oleh masyarakatnya. Melalui dakwah di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terdapat juru-juru dakwah yang menyebarkan Islam di lingkungannya, antara lain Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Persatuan Islam. Persatuan Islam persis didirikan di Bandung pada 17 September 1923 oleh K.H. Zamzam, seorang ulama berasal dari Palembang. Persis bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi.